Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai gereja. Dan topik hari ini adalah umat yang sisa dan misinya. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan selalu menyertai. Wah, luar biasa Tuhan sertai kita ya. Sudah sampai pada episode saat ini ya Pendeta. Dan saat ini kita akan membahas mengenai umat yang sisa dan misinya. Dan Pendeta berbicara tentang umat yang sisa dan misinya. Apakah umat yang sisa itu Pendeta? Ini adalah hal yang menarik karena jarang sekali kita membahas tentang umat yang sisa. Dalam bahasa Inggris adalah the remnant. Ya. Di dalam bahasa aslinya, umat yang sisa umumnya menggambarkan sekelompok kecil orang yang tetap utuh setelah sebuah bencana yang besar atau kemurtadan yang besar terjadi yang menyebabkan kematian atau banyaknya orang berjatuhan. Jadi itu menurut Lexham Theological Wordbook ketika penulis buku ini meneliti tentang kata the remnant atau umat yang sisa. Jadi umat yang sisa itu umumnya menggambarkan sekelompok kecil orang yang terlepas dari kemurtadan yang besar atau bencana yang besar. Meskipun juga bukan berarti dia selalu jumlahnya kecil, karena ada beberapa kata yang digunakan terutama di dalam Perjanjian Baru ketika dikatakan yang sisa itu bisa sampai 1/10 atau 1/3. Nah, itu remnant. Tetapi umumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Brown ini, bahwa kata remnant atau umat yang sisa di dalam Alkitab adalah sekelompok kecil orang yang terlepas dari satu bencana atau dari satu kemurtadan yang besar. Nah, kita bisa lihat ini juga, ini bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi konsep ini ada juga di dalam Perjanjian Lama. Paul A. Nierengarten ya, di dalam The Lexham Bible Dictionary, ketika dia membahas tentang umat yang sisa di dalam Perjanjian Lama, dia katakan khususnya dalam kitab nabi-nabi, ya, kitab nabi-nabi ya, dari Nebiim seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkel, dan juga Mika. Konsep yang lain ada juga di dalam kitab Daniel dan kitab-kitab yang lain. Nah, kata umat yang sisa ini atau istilah ini menggambarkan mereka yang tetap setia kepada Allah meskipun menderita dan yang pada akhirnya mengalami pemulihan. Jadi di kitab nabi-nabi ini seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkel dan Mika, meskipun umat yang sisa itu mengalami kesusahan, tetapi pada akhirnya ada pemulihan di sana. Jadi ini adalah konsep kata umat yang sisa di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, di mana ada sekelompok umat Tuhan yang tetap setia meskipun di dalam kesusahan, ya, namun mereka tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Oke, Pendeta, terima kasih. Jadi umat yang sisa ini ada di Perjanjian Lama dan ada di Perjanjian Baru juga, Pendeta ya. Ya. Nah, Pendeta, mungkin saat ini bagaimana yang umat yang sisa ini yang di Perjanjian Lama? Ya, di dalam Perjanjian Lama kita dapat buka di dalam Yesaya 10 ayat yang ke-21. Di dalam Yesaya 10 ayat 21 dikatakan, suatu sisa akan kembali. Nah, ini kata sisa ini biasanya digunakan kata she'ar, ya. Ya, nama anak dari Nabi Yesaya, she'ar Yesub. Nah, itu menunjukkan yang sisa dari Yakub. Nah, Oh, jadi
Di dalam Yesaya 10 ayat 21 ketika dikatakan suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat. Nah, ini Yakub. Dan di hadapan Allah yang perkasa. Jadi suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat, dalam hal ini adalah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi eh, ada satu sisa yang akan kembali, yang menunjukkan bahwa yang sisa ini bukan berarti berbeda kualitas. Dia sama dengan yang lain, namun dia dapat bertahan, survive dia di dalam kesulitan. Dia survive di dalam kemurtadan yang besar. Kemudian ada lagi di dalam Yesaya 10 ayat 22. Di dalam Yesaya 10 ayat 22, Alkitab berkata, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Dari banyak itu ada sisanya yang kembali. Ya, ini sekelompok kecil, lebih kecil daripada yang majority. Ya, Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan itu, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Jadi dari satu kesusahan, disaster itu, ada muncul satu sisa umat Tuhan. Kemudian di dalam Yeremia 23 ayat yang ketiga, ketika dikatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai mereka. Jadi sisa-sisa kambing domba artinya ya sama dengan yang kumpulan yang besar, kambing domba juga, tapi dia sisanya yang mampu survive, yang bertahan, ya, yang memiliki ciri tertentu, ya, yaitu dia bisa bertahan dari segala kesusahan yang dialami. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel, jadi tadi Yesaya, kemudian Yeremia, nah sekarang kita kepada kitab Yehezkiel. Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 9 ayat yang ke-8 dikatakan, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati waktu itu, aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Ya. Jadi Israel pada waktu itu mereka sudah dihukum dan ada sisanya. Apakah sisanya juga? Nah, jadi ini penggunaan kata umat yang sisa di dalam perjanjian lama. Dan berikutnya, ya, karena waktu kita terbatas, Ya, ada banyak lagi sebenarnya, terutama di dalam kitab Yesaya dan Yehezkiel tentang hal ini. Dan ada dia punya konsep di dalam kitab Daniel. Namun saat ini saya pilih yang di dalam Mika pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun, dan pada Tuhan seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Jadi ada sisa-sisa Yakub. Ya. Jadi inilah contoh penggunaan umat yang sisa dalam perjanjian lama. Ya. Terima kasih pendeta sudah dijelaskan umat sisa, contoh penggunaan umat yang sisa di perjanjian lama. Tentunya kita akan bertanya selanjutnya tentang bagaimana penggunaan umat yang sisa di perjanjian baru, pendeta. Penggunaan umat yang sisa dalam perjanjian baru. Nah, kita di dalam perjanjian baru berasal kata umat yang sisa berasal dari loipos, ya. Loipos. Ya, di dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam Roma 11 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini cerita tentang siapa ini? Yang dikutip Paulus. Adalah cerita tentang Elia. Ya. Nah, jadi kita lihat di dalam Raja-Raja sebenarnya ada juga konsep umat yang sisa. Nah, namun karena kita tidak ada bahas satu demi satu di perjanjian lama,
Nah, di dalam perjanjian baru, eee, konsep umat yang sisa perjanjian lama ini diambil di perjanjian baru, ya. Dan itulah sebabnya dikutip oleh, Rasul Paulus di sini. Pada waktu, itu dia katakan, "Aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya?" Kata Rasul Paulus. "Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal." Jadi Tuhan berkata kepada Elia, "Aku masih meninggalkan 7.000." Nah, inilah konsep umat yang sisa dari satu bangsa yang eh, tidak setia kepada Tuhan, masih ada. Dia pikir dia hanya sendirilah umat yang sisa sendiri ini Elia, tetapi tidak. Tuhan menyisakan 7.000 7.000 orang. orang. Konsep umat yang sisa biasanya tidak tidak satu orang, ya. Tetapi lebih daripada satu satu orang. Jadi itu lebih kepada grup, kecenderungannya seperti itu. Itulah sebabnya tadi eh, di awal ketika kita membahas tentang eh, apa konsep umat yang sisa, dikatakan eh, para peneliti yang meneliti akan kata umat yang sisa ini syiar atau loipos, eh, peneliti ini mengatakan bahwa itu adalah sekelompok kecil orang, ya, sekelompok kecil, atau sekelompok orang di sana. Nah, di sini Tuhan berkata, "Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal." Jadi ada 7.000 itu kan tidak sedikit juga itu. Iya. Tetapi dibandingkan seluruh bangsa Israel ya ini eh, termasuk lebih kecil jumlahnya. Ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Nah, jadi gambaran Elia itu di perjanjian lama ditarik oleh Paulus saat ini ya di kitab Roma untuk menggambarkan bahwa konsep umat yang sisa itu ada. Dan apa itu umat yang sisa? Itu menurut pilihan kasih karunia. Jadi umat yang sisa itu bukan karena dia paling baik sebenarnya karakternya atau bagaimana dia punya keistimewaan. Enggak, itu karena pilihan kasih karunia Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau kita merasa umat yang sisa, oh karena kita itu dipilih Tuhan karena kita itu memiliki kelebihan Iya, dari punya yang talenta lain. lebih gitu ya. Iya, tidak. Tidak, Tetapi itu karena kasih karunia. rasakan kasih Tuhan. Bukan kita yang memilih, Tuhan yang pilih kita. Jadi seringkali ketika ada yang mengaku dia umat pilihan atau umat yang sisa, lalu kita merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab katakan, umat yang sisa adalah karena pilihan kasih karunia Tuhan. Dan ini konsep ini di dalam perjanjian lama dibawa ke dalam perjanjian baru. Dan itu tetap sama di sana. Bahwa umat yang sisa adalah dia memiliki suatu keistimewaan karena dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang memilih umat yang sisa ini. Nah, kemudian di dalam Wahyu 2 ayat 24 dikatakan, "Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira." Nah, orang-orang lain ini digunakan kata loipoi, dari kata loipos juga. Yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi mereka nggak mau berurusan dengan iblis. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang tidak benar. Ini umat yang sisa dari Tiatira. Jadi rupanya banyak umat di Tiatira itu yang mengikuti akan ajaran yang tidak benar, mengikuti
seluk-beluk, dikatakan di dalam Alkitab seluk-beluk iblis yang berkaitan dengan iblis. Jadi jangan coba-coba untuk mendekat dengan Iblis. iblis ya. Ya, karena biar bagaimana iblis itu tadinya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Tadinya dia malaikat Tuhan, kemudian dia jatuh. Sedangkan kita ini manusia yang berdosa. Ya, jadi tidak bisa kita menang. Hanya melalui kuasa Roh Kudus kita bisa menang. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi ini ditujukan kepada umat yang sisa yang ada di Tiatira. Ya. Jadi meskipun ada kelompok gereja Tuhan di Tiatira, tapi dari kelompok umat Tuhan itu ada umat yang sisa. Ya. Dan kemudian di dalam Wahyu 3 ayat yang kedua. Di dalam Alkitab dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, apa yang tersisa, ya, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi kuatkanlah apa yang masih tinggal, ini masuk yang sisa. Jadi dari sekian besar itu ada yang sisa di sana. Nah, jadi inilah penggunaan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan nampaknya memang sangat konsisten di dalam Alkitab dalam menggunakan kata shear dan juga kata loipos. Ya, ini di dalam Alkitab bahwa umat yang sisa adalah dia sama kualitasnya, tapi dia dipilih khusus oleh Tuhan. Namun di sini umat yang sisa biasanya ada maksud Tuhan di sana. Ada misi Tuhan di sana. Itulah sebabnya judul kita adalah umat yang sisa dan misinya. Karena kenapa dia ada sisa di sana? Ada maksud Tuhan di sana untuk umat yang sisa ini. Nah, umat yang sisa ini dihubungkan dengan gereja, ya, gereja yang kelihatan. Nah, sekelompok umat yang memang kelihatan bahwa dia ini adalah umat Tuhan yang nampak. Ya. Jadi umat Tuhan yang nampak karena dia melewati akan kesusahan yang besar, dan kemudian juga dari kemurtadan dia muncul, dan sekelompok umat inilah yang kemudian di dalam Alkitab kita lihat dari ayat-ayat tadi adalah munculnya akan umat yang sisa. Nah, ada maksud kenapa umat yang sisa itu ada. Ya. Meskipun itu oleh karena pilihan kasih karunia. Nah, jadi kumpulan umat yang sisa ini adalah umat-umat Tuhan yang memang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena menjadi umat yang sisa lalu mereka diselamatkan. Mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian mereka ini dipilih menjadi umat yang sisa. Kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar dari Mesir. Nah, ini kan gereja kan dipanggil keluar. Kita sudah pelajari di episode sebelumnya tentang gereja. Panggil keluar. Pada waktu dipanggil keluar, mereka itu kan diselamatkan dari perbudakan. Kita pun juga seperti itu. Kita dipanggil keluar dari dosa, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi umat yang sisa bergabung. Kita bukan diselamatkan oleh karena bergabung dengan umat yang sisa. Kita diselamatkan oleh karena kita menerima Yesus. Kita menerima kasih karunia Yesus. Itu yang menyelamatkan kita. Ya. Bukan karena bergabung menjadi umat yang sisa lalu kita diselamatkan. Tidak. Karena di antara umat yang sisa itu sendiri, ya, bahkan di umat bangsa Israel di padang gurun itu yang keluar itu banyak juga yang mati kan, yang tidak setia, yang dibinasakan. Nah, demikian juga yang
tergabung di dalam gereja Tuhan ini. Ya, di dalam gereja Tuhan ini. Di dalam perjanjian baru, eee, juga dikatakan bahwa di dalam satu ladang itu akan selalu aja ada lalang di sana. Bukan hanya gandum yang tumbuh ya, tetapi juga ada lalang. Nah, jadi keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Begitu muncul umat yang sisa, itu berhubungan dengan apa misi yang Tuhan mau dilakukan oleh umat yang sisa, yang dipilih oleh kasih karunia Allah. Jadi itu adalah kumpulan orang-orang yang dipilih dalam kasih karunia Allah. Artinya mereka sudah diselamatkan. Namun kita kan di dalam Alkitab tidak mengatakan sekali selamat tetap selamat, tidak, ya. Itu ada pilihan, kita sudah belajar sebelumnya. Tuhan sudah memberikan pilihan. Jadi di dalam keselamatan ini tetap ada pilihan. Di dalam umat yang sisa tetap ada pilihan untuk tetap setia atau tidak. Nah, luar biasa. Terima kasih Pendeta. Sudah lebih jelas lagi kita dapat mengerti bagaimana umat yang sisa itu. Pendeta sudah sampaikan di perjanjian lama dan perjanjian baru juga. Ini ada pertanyaan Pendeta. Apakah ada umat yang sisa di zaman akhir ini? Tapi sebelum Pendeta jawab lebih jauh lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Hope Channel Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang umat yang sisa dan misinya. Dan tadi kita sudah tiba di pertanyaan, apakah ada umat yang sisa di akhir zaman? Silakan Pendeta. Ya, dalam sepanjang zaman Tuhan selalu memiliki umatnya. Ya. Dan kita telah lihat bahwa di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, umat yang sisa itu ada di sana, ya, menurut pilihan kasih karunia. Jadi dalam hal ini yang memang saya mau tekankan adalah umat yang sisa bukanlah berarti karena dia tergabung dengan umat yang sisa maka dia diselamatkan, tetapi karena dia terhubung dengan Kristus. Ya. Nah, itu yang poin yang penting. Umat yang sisa akan biasanya dia terhubung dengan misi yang Tuhan berikan kepada umat yang sisa ini. Nah sekarang ketika ditanya, apakah ada umat yang sisa di akhir zaman? Nah sekarang kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, di dalam Alkitab dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ya. Jadi seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi wanita. Apa itu wanita? Melambangkan apa itu? Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, kita dapat baca di dalam Alkitab dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di dalam pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa salah satu metafora dari gereja adalah dia dilambangkan sebagai pengantin wanita, sebagai wanita, ya. Dan pengantin prianya adalah Kristus. Dan di dalam firman Tuhan ini disebutkan bahwa gereja adalah dilambangkan dengan wanita. Nah, sekarang ini wanita ini adalah seorang wanita yang suci di sana. Ya, seorang wanita yang dikatakan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ini berhubungan
dengan angka 12 biasanya berhubungan dengan umat Tuhan karena 12 suku Israel dan juga berhubungan dengan 12 murid Yesus. Nah, jadi ini menunjukkan eh, eh, wanita yang baik karena ada wanita yang tidak baik di dalam kitab Wahyu. Nah, di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 17 ayat yang ketiga juga kita dapat baca di sana dikatakan, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Jadi kemudian ayat yang ketiga, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Jadi ini perempuan ini penuh dengan nama-nama hujat. Ya, dia duduk di atas seekor binatang yang penuh dengan tulisan nama-nama hujat. Jadi ini wanita ini melambangkan eh, wanita yang kurang baik. Sedangkan yang wanita yang pertama adalah wanita yang baik. Ya, wanita yang dihubungkan dengan matahari, bulan, dan 12 bintang, di mana itu menunjukkan dia adalah melambangkan gereja yang baik. Wanita itu kan melambangkan gereja. Ya. Dan dengan demikian, maka ada wanita yang tidak baik di dalam Wahyu 17 yang melambangkan gereja yang tidak baik. Ya. Selalu saja kalau dibilang gereja ini adalah kumpulan umat. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa gereja itu kumpulan umat. Jadi kalau ada wanita yang tidak baik, wanita yang penuh nama hujat, artinya ada orang-orang yang mengaku umat Tuhan, ya, tetapi karakternya tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah umat Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat lambang Wahyu bahwa di dalam kitab Wahyu perempuan itu melambangkan gereja. Dan kemudian perempuan pelacur itu adalah gereja yang palsu. Dan kemudian perempuan yang suci adalah menunjukkan gereja yang benar. Nah, kemudian Wahyu 12 itu menuliskan besarnya pergumulan antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Nah, kembali ini pelajaran Alkitab itu selalu terhubung satu dengan yang lainnya. Itulah disebut biasanya disebut dengan sistematik teologi karena ada hubungan yang sistematis antara satu dengan yang lain. Ya, jadi ini ada gereja pun ada gereja yang baik, benar, ya, ada gereja yang tidak benar. Ada kuasa kejahatan, ada kuasa yang baik, kuasa yang benar, kuasa ada Roh Kudus, ada juga roh setan. Jadi Iya. inilah pertentangan besar itu. Kita sudah belajar sebelumnya tentang pertentangan yang besar. Dan ini mengapa ada umat yang sisa ini? Oleh karena itu terjadi ada kuasa kejahatan yang berusaha untuk selalu memenangkan pertempuran, tetapi ada umat Tuhan yang tetap bertahan di dalam kesusahan itu. Ya. Nah, saat ini kita lanjutkan bahwa ada sasaran serangan setan terhadap jemaat Allah. Nah, di dalam Wahyu 12 tadi dikatakan ketika wanita itu sedang mengandung, ya. Dan dalam ayat yang kedua, keluhan, ya, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Di dalam ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Siapa ini naga ini? Ya, naga yang kalau dilihat di gambar, wah, ya bukan seperti ini hanya gambaran. Kalau lihat Ya. di gambar
tentang naga yang besar ini, ya. Itu naga itu di dalam Alkitab di Wahyu 12 ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua, ya, di dalam ayat yang ke-9 dalam Alkitab yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga besar itu adalah si ular tua. Jadi kalau di dalam Alkitab kita sudah pelajari Wahyu itu dalam kitab Wahyu perempuan itu adalah gereja. Jadi kalau wanita adalah wanita yang baik, ya, berarti itu gereja yang benar. Dan kalau wanita itu adalah wanita pelacur, adalah gereja yang palsu. Nah, sekarang naga. Naga itu dilambangkan di dalam Alkitab dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9 sebagai si ular tua. Ya, sudah tua dia dalam kitab Wahyu. Waktu dalam kitab Kejadian masih belum begitu. Segar-segar ya, Sar. Ya, di kitab Wahyu udah disebut tua dia. Si ular tua. Iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Ya. Nah, kemudian kita baca lagi di dalam ayat yang keempat. Di dalam Wahyu 12 ayat keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, menyeret sepertiga bintang-bintang. Apa itu bintang-bintang? Nah, di dalam Alkitab kita dapat di dalam Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh. Nah, jadi ketujuh bintang malaikat ketujuh ya. Ya, jadi bintang itu berarti melambangkan malaikat. Jadi ketika dikatakan di sini, ini kitab Wahyu, masih dalam kitab Wahyu. Jadi cuma bedanya ini Wahyu 1. Nah, yang sekarang kita baca Wahyu 12. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Jadi artinya naga itu yang kita tahu adalah setan. Menyeret sepertiga bintang, menyeret sepertiga malaikat sorga. Sepertiga malaikat sorga. Ya. Tapi kita bersyukur meskipun ada sepertiga malaikat sorga jadi malaikat setan, masih ada 2/3 berarti yang masih banyak, lebih banyak yang mengikut Tuhan. Dan itulah kita lihat bahwa di dalam Alkitab dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan kita lihat bagaimana malaikat-malaikat selanjutnya di dalam gambar ini terbuang dari sorga. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi antara Mikael dan naga. Mikael punya malaikat. Dan naga juga ada malaikatnya. Berperang. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, jadi itulah terjadi peperangan. Dan mereka terbuang dari sorga. Nah, sekarang kita lanjut di dalam Wahyu 12 ayat 4 bagian B. Itu setelah sepertiga malaikat itu terlempar ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Wah. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi dari gereja Tuhan ini kemudian lahirlah anak. Siapa anak? Di dalam Alkitab berbicara tentang anak manusia, anak Allah. Semuanya merujuk kepada Yesus. Ya. Dan memang Yesus lahir dari umatnya. Pada waktu itu adalah bangsa Israel. Nah, dan itu adalah umat pilihan Tuhan. Dan itu dilambangkan dengan wanita. Ya, gereja ya, itu kan dilambangkan dengan wanita. Jadi pada zaman Yesus itulah gereja, ada umat Tuhan di sana. Di antara umat Tuhan itulah muncullah Yesus ada di sana. Dilahirkan dari Maria. Ya, Maria, namun
Yesus sendiri asalnya dari Roh Kudus. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Nah, di dalam 4 bagian B ketika dikatakan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Iya. Ini adalah peristiwa ketika Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Habis pada waktu Yesus dilahirkan dan kemudian ada tentara dari Herodes itu kemudian berusaha untuk membinasakan Yesus. Ya. Dan pada waktu itu Yesus pergi lari ke mana? Ke Mesir. Dan selama beberapa tahun dia berada di sana. Ya, dia berada di sana. Dan kemudian dikatakan di dalam Alkitab, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5 bagian A. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan tangan besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini menunjukkan bagaimana Yesus itu naik ke sorga. Ya, dia terlepas dari kejaran naga atau setan yang berusaha untuk membinasakannya. Dan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dikatakan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. 1.260 hari. Berapa lama itu? Berapa lama 1.260 hari? Jadi perempuan itu, yaitu gereja Tuhan ini, setelah kenaikan Yesus, lari di padang gurun. Kenapa? Dianiaya. Nah, setelah kenaikan Yesus, di dalam sejarah, paling sedikit ada 10 kali tercatat Kaisar Roma itu menganiaya akan umat-umat Tuhan. Ya, bahkan dari sejak zaman para murid-murid, ada Nero, ada Claudius, sampai kemudian Domitian, di abad yang keempat itu ada beberapa gelombang penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Berapa lama itu 1.260 hari? Di dalam Yehezkiel 4 ayat yang ke-6 kita dapat baca bahwa di dalam ayat 6 ini, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi 1 hari nubuatan itu adalah 1 tahun kenyataannya. 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun normal kita. Jadi sehari untuk setahun itu adalah dalam nubuatan Alkitab. Kita dapat baca ini dalam Yehezkiel 4 ayat 6 dan juga ada di dalam kitab Bilangan mengenai hal ini. Jadi kalau 1.260 hari itu adalah 1.260 tahun. Kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika umat Tuhan lari di padang gurun, dalam arti bahwa mereka bersembunyi di sana selama 1.260 tahun. Pada waktu itu adalah dari tahun 538 sampai tahun 1798. Apa yang terjadi di tahun 538 ini? Di tahun 538 pada waktu itu adanya pengukuhan dari Kaisar Roma, dan untuk supaya menganiaya umat Tuhan yang
tidak mau ikut apa yang dia katakan. Dan itu berakhir di tahun 1798. Apa yang terjadi di tahun 1798? Ketika kekuasaan agama yang menganiaya umat Tuhan itu dipatahkan. Apa yang terjadi 1798 ketika itu, Jenderal Berthier yang adalah jenderal dari Napoleon Bonaparte eh, itu eh, ya mengambil penguasa keagamaan di kota Roma pada waktu itu, dan kemudian dia dibawa ke Avignon, Prancis Selatan, dan kekuasaannya kemudian jatuh di sana. Nah, disitulah kebebasan beragama menjadi lebih mungkin, firman Tuhan lebih mungkin dipelajari dan sebagainya, ya. Jadi selama 1260 tahun ini, ya, umat Tuhan itu mengalami penganiayaan di sana. Nah, sekarang kita lanjut. Selama pria dan wanita Allah yang setia, Sebentar pendeta, eh, tahan dulu pendeta. Memang ini sangat menarik pendeta. Jadi sehingga serasa-rasanya mau disampaikan semua. Nah, tapi kita pun harus break sebentar pendeta. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang umat yang sisa dan misinya. Dan tadi pendeta sempat membahas di bagian-bagian yang terakhir tentang pria dan wanita Allah yang setia menjaga lampu kebenaran tetap menyala. Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya tentang ini. Silakan pendeta. jadi selama 1260 tahun itu, itulah yang disebut dengan masa kegelapan, ya. Di mana Alkitab itu tidak bebas dibaca, dan orang-orang yang membuat Alkitab selama zaman itu termasuk adalah orang-orang Waldensia, ya. Mereka dianiaya, mereka berasal dari Italia Selatan, dari Piedmont, ya. Dan di sana mereka menyalin Alkitab dan sebagainya. Namun umat-umat Tuhan tersebar dengan kebenaran yang mereka punya masing-masing. Tapi yang satu memegang firman Allah secara utuh seperti orang-orang Waldensia pada waktu itu. Kemudian ada lagi yang percaya bahwa tentang baptisan itu tidak boleh yang lain, tetapi adalah baptisan selam. Nah, mereka ini terpisah-pisah satu dengan yang lain oleh karena berbagai macam eh, penganiayaan. Ada juga kelompok seperti Anabaptis yang percaya bahwa baptisan itu haruslah yang sudah dewasa, tidak boleh anak bayi. Ya, itu juga mereka adalah sekelompok kecil. Jadi eh, umat-umat Tuhan ini ada yang tersebar di sana dan di sini, dan mereka tidak menyatu di sana. Itulah sebabnya mereka lari, ya, dan disembunyikan. Di dalam Alkitab disebut sebagai padang gurun di sana. Nah, kemudian di dalam Alkitab ayat yang telah kita baca ada peperangan di sorga, dan kemudian naga itu yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bumi. Nah, peperangan itu berlanjut di bumi. Namun bagaimana kita bisa menang? Umat Tuhan ini bisa menang. Masih di dalam Wahyu 12 dikatakan ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi bagaimana umat-umat Tuhan ini bisa bertahan, umat Tuhan pada zaman 1260 tahun itu, maupun kita, maupun sepanjang zaman. Dikasih kuncinya di sini. Oleh darah anak domba.
dan kemudian oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka setia sampai akhir, bahkan sampai mati sekalipun. Itulah gereja yang di padang gurun yang berada eh, yang berada di dalam penganiayaan. Di dalam ayat yang ke-13 dari Wahyu 12 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Jadi ketika setan itu sadar, naga itu sadar, ia telah dilemparkan di bumi, ia memburu perempuan. Perempuan itu kan gereja, dia buru gereja itu yang melahirkan anak laki-laki. Jadi gereja yang tetap setia mengikuti ajaran dari Yesus. Anak laki-laki menggambarkan Yesus. Perempuan melambangkan gereja. Naga melambangkan setan. Jadi dia tetap kejar. Jadi kalau namanya bergabung dengan gereja Tuhan, pasti akan dikejar oleh iblis. Nggak ada nyaman-nyamannya. Ya. Karena setan tidak suka mereka yang terhubung dengan Kristus. Ayat yang ke-14. Nah, kemudian kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, apa ya itu 1 masa? 1 masa itu 1 tahun, kemudian 2 tahun dan setengah tahun. Jadi 1 tambah 2, 3 tambah setengah, jadi 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun nubuatan. Ya, 3,5 tahun. Berapa hari 1 tahun? Ini dalam perhitungan nubuatan ya. 1 hari itu 1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, 30 hari. Kemudian selama 3 tahun berarti 30 kali 12. Berarti ada 12 kali 3. Berapa? Ya, pokoknya kalau ditambah semuanya dengan setengah tahun, 30 setengah masa kan berarti 3,5 tahun. 30 hari kali 6, 180. Nah, ditambah dengan 30 kali berapa bulan? 12 kali 3. Ya, 36 bulan. Nah, itu jumlahnya adalah sama 1260 hari. Jadi 1260 hari di dalam ayat ke-6 itu sama dengan di ayat yang ke-14. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa itu 1260 hari. Dan 1260 hari sama dengan 1260 tahun. Nah, ayat yang ke-15. Lalu dikatakan di dalam ayat 15. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Jadi ada air, ada bumi. Lambang apa ini? Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, naga menyemburkan air. Apa ya arti dari air? Di dalam Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air melambangkan banyak bangsa, rakyat, kaum dan bahasa. Itulah air. Jadi ketika naga menggunakan air, berarti setan menggunakan orang banyak yang digunakan untuk mengejar, menganiaya akan gereja Tuhan itu. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Nah, kalau sungai, air melambangkan orang banyak, bumi tempat kering, itu berarti melambangkan yang sedikit. Yang sedikit. Ya, sedikit orang di sana. Sedikit bangsa, ya, kaum dan bahasa, ya. Jadi tidak banyak seperti air ini. Nah, umat Allah yang setia itu mendapat perlindungan. Jadi ketika dianiaya, umat-umat Tuhan
mereka pergi ke tempat yang jarang penduduknya. Kalau air banyak penduduknya, banyak bangsa, tetapi bumi ya berarti menunjukkan yang jarang penduduknya. Dan itu kita dapati banyak umat-umat Tuhan yang pergi ya ke Amerika pada waktu itu karena baru ditemukan di abad-abad eh, mulai setelah zaman reformasi, ketika banyak terjadi penganiayaan, banyak umat-umat Tuhan yang pergi ke tempat yang jarang penduduknya ini, diselamatkan di sana. Ya, itu adalah tempat benua baru, yaitu di Amerika di sana mereka ditemukan benua baru dan mereka banyak umat Tuhan yang kemudian mereka mencari perlindungan di sana. Nah, setelah itu ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu, maka marahlah naga itu, setan itu, kepada perempuan itu, kepada gereja Tuhan ini. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan dari wanita itu. Keturunan dari gereja yang benar ini. Dan apa gereja yang benar ini? Dia punya ciri-ciri menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum Allah, ya ciri gereja yang benar ya adalah menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti apa yang Tuhan katakan dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi perkataan Yesus itu mereka miliki. Nah, jadi apakah pertanyaannya, apakah ada umat yang di akhir zaman, umat yang sisa? Di dalam Alkitab, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Keturunan yang lain inilah umat yang sisa. Loipos itu ya dalam bahasa Yunani. Nah, apa ciri-ciri loipos? Umat yang sisa yang terjadi di akhir zaman. Setelah 1260 tahun ya. Setelah itu muncul umat Tuhan di akhir zaman. Jadi setelah tahun 1798 ada ciri umat Tuhan yang muncul setelah itu. Cirinya adalah mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, pendeta boleh lanjut di memberikan penjelasan lagi untuk ciri-ciri ini, pendeta. Mereka yang keturunan memiliki kesaksian Allah, boleh, pendeta, disilakan. Ya, jadi di sini setelah kita melihat bagaimana ada umat Tuhan atau umat yang sisa di akhir zaman yang muncul setelah 1260 tahun ini, kita lihat di dalam Alkitab ya dikatakan keturunannya yang lain. Itulah umat yang sisa yang disebut dengan loipon. Ya. Pertama, menuruti hukum Allah, dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Kata kesaksian Yesus di dalam kitab Wahyu itu muncul beberapa kali. Nah, kesaksian Yesus yang disebutkan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17 di dalam bahasa Yunaninya adalah menunjukkan kesaksian yang dimiliki oleh Yesus. Jadi umat Tuhan ini adalah di akhir zaman dia memiliki kesaksian, bukan hanya kesaksian tentang Yesus, tetapi kesaksian yang Yesus miliki pada saat itu, pada waktu dia di dunia ini, dia juga umat yang sisa ini miliki pada saat ini. Pekabaran yang Yesus miliki, dia juga miliki. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang kesaksian Yesus, kita kesaksian tentang Yesus, tetapi ini adalah pekabaran yang Yesus miliki, umat Tuhan akhir zaman ini juga miliki. Nah, kemudian apa itu kesaksian Yesus? Nah, di dalam Wahyu 19 ayat 10 diterangkan lebih lanjut tentang hal ini.
Dikatakan di dalam Alkitab, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi Yohanes pada waktu itu dia bertemu dengan malaikat, eh, dan kemudian malaikat itu berkata, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja abad pertama memiliki kesaksian Yesus. Dan apa itu kesaksian Yesus? Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi gereja di akhir zaman, dia memiliki menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, pekabaran yang Yesus miliki, umat akhir zaman juga miliki, ya, karena Yesus menyampaikannya kepada umat Tuhan di akhir zaman, dan itu adalah roh nubuat. Nah, ada kata nubuat, kita tahu karunia nubuat, tapi roh nubuat menunjukkan bahwa Roh Kudus. Nah, kita sudah pelajari di pelajaran awal tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu representasi dari Kristus yang menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Nah, roh nubuat ini juga memiliki fungsi, kuasa Roh Kudus ini di dalam kitab Yohanes adalah mengingatkan apa yang Yesus katakan. Jadi itulah sebabnya kesaksian Yesus sangat berkaitan erat dengan roh nubuat. Karena apa yang Yesus katakan, Roh Kudus mengingatkannya kepada umat di akhir zaman. Sehingga pekabaran umat Tuhan di akhir zaman tidak berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan. Pekabaran umat Tuhan di akhir zaman ini adalah pekabaran yang Yesus sebenarnya sampaikan pada waktu dia datang yang pertama. Nah, jadi di dalam hal ini kita melihat bagaimana dengan adanya roh nubuat ini, ya, karunia nubuat, ini adalah ciri dari umat Tuhan di akhir zaman. Memiliki hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus yang adalah di dalamnya roh nubuat, memiliki akan karunia nubuat. Tetapi apakah hanya itu ciri umat Tuhan? Nah, yang berikutnya di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-15 dikatakan di dalam Alkitab, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ciri umat yang sisa di akhir zaman, umat yang bertahan sampai akhir zaman adalah memiliki ketekunan. Hupomone dalam bahasa Yunani, ya. Yang menunjukkan ketabahan, ya. Menghadapi kesusahan dia tabah. Itulah kenapa dia disebut ini bagian dari ciri umat yang sisa. Karena dia ini tekun dalam mengikuti Yesus, tekun dalam memegang kesaksian Yesus, tekun dalam menuruti akan perintah Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan di ayat ini, Wahyu 14 ayat 12 adalah memiliki iman kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman kepercayaan kepada Yesus, dia akan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya. Jadi inilah ciri-ciri menuruti hukum Allah, ya, memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat, memiliki ketekunan orang-orang kudus, ya, tekun di dalam menyampaikan firman Tuhan, tekun di dalam mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan suruh, ya, dan juga tekun dalam iman kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Sudah lebih dijelaskan lagi bagaimana umat yang sisa itu, ya. Tapi Pendeta, mengapa perlu ada umat sisa di akhir zaman ini? Seperti yang kita lihat di dalam perjalanan umat yang sisa dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai pada zaman akhir,
Ketika banyak orang menolak kebenaran, maka Tuhan memilih umatnya berdasarkan kasih karunia. Ya, jadi ada biasanya, itulah sebabnya definisi yang pertama, umat yang sisa. Umat yang sisa muncul ketika ada kemurtadan. Muncul untuk dan menunjukkan di dalam kesusahan mereka dapat bertahan. Memelihara akan apa yang Tuhan mau supaya mereka pegang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam umat yang sisa, Allah memandang perlu untuk penyebaran kebenarannya. Ya. Gereja yang kelihatan itu berhubungan dengan misi. Gereja yang kelihatan. Dan kita dapati nanti bahwa pekabaran dari umat yang sisa ini ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Baik, terima kasih pendeta. Nanti boleh langsung dilanjutkan. Kan tadi kita sudah belajar bagaimana itu umat yang sisa. Dan judul kita adalah umat yang sisa dan misinya. Nah, mungkin saat ini pendeta boleh jelaskan bagaimana misinya atau apa pekabaran dari umat yang sisa ini. Ya. Di dalam Alkitab kita dapati bahwa pekabaran dari umat yang sisa itu ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, itu adalah 6 sampai 12. Namun kita lihat satu demi satu. Pekabaran malaikat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Daripadanya ada Injil yang kekal. Jadi Injil yang dinyatakan oleh umat Tuhan pada akhir zaman ini adalah Injil yang sama yang diberitakan oleh para murid-murid. Ya. Sama seperti umat yang sisa memiliki kesaksian Yesus yang juga sudah ada sejak abad pertama yang menunjukkan bahwa pekabaran umat yang sisa tidak berbeda dengan pekabaran umat Tuhan pada zaman rasul-rasul. Ya. Demikian juga Injil yang kekal ini diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan kita lihat Injil yang kekal ini juga disebutkan di dalam Alkitab sebelum kitab Wahyu. Di dalam Matius 24 ayat 14 contohnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sama. Di dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan Injil yang kekal diberitakan di atas bumi. Sedangkan Matius 24 ayat 14 Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Dan di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Wahyu 14 ayat 6 juga bahwa Injil kekal diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Jadi ada relevansinya di sini. Markus 13 ayat 10 juga mengatakan bahwa Injil ini harus diberitakan kepada semua bangsa. Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 6 itu menyebutkan ini adalah Injil yang kekal. Karena dari sebelum Wahyu 14 ayat 6, Injil itu memang sudah ada. Ya. Dan kemudian kita baca Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ada patternnya itu sama. Ada 3 hal. Disebut Injil. Ya, baik di Wahyu 14 ayat 6 sebut Injil dan di kitab yang lain juga disebut Injil. Kemudian kepada siapa diberitakan? Pada mereka yang diam di atas bumi. Jadi Injil ini diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Ini persamaannya. Persamaan yang ketiga, ya. Siapa yang di atas bumi itu? Semua bangsa, suku, bahasa, kaum. Semua bangsa, ya. Tidak ada pandang bulu di sana. Nah, di dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian di dalam Galatia 1 ayat 11, Paulus berkata bahwa Injil yang diberitakan ini bukanlah Injil manusia. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa itu adalah Injil Kristus. Jadi Injil yang kekal ini adalah Injil Kristus yang diberitakan kepada semua bangsa, kaum, dan bahasa. Dan apa pekabaran yang pertama dari malaikat itu? Dari malaikat pertama ini. Ia berseru dengan suara nyaring,
takutlah akan Allah, muliakan Dia dan sembahlah. Di sini kita lihat ada 3 kata kerja di sana. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Dan dia punya objek sama, yaitu Allah. Yang berikutnya, muliakanlah Dia. Itu adalah Allah. Siapa yang perlu ditakuti? Allah. Siapa yang perlu dimuliakan adalah Allah. Siapa yang perlu disembah? Itu juga adalah Allah. Allah adalah objek penyembahan kita. Dan fokus dari pekabaran, umat yang sisa berpusat kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah pekabaran penghakiman adalah bagian dari Injil yang kekal itu? Karena di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, takutlah, muliakanlah, sembahlah Allah. Karena apa? Tiba saat penghakimannya. Nah, para ahli Alkitab mengatakan, ya, saya ambil salah satunya, seorang bernama Alan F. Johnson. Ya, di dalam buku Revelation, di Expositor's Bible Commentary, dia berkata, jangan kita gagal untuk melihat bahwa dalam perjanjian baru, pengumuman penghakiman tidak pernah dipisahkan dari pernyataan rahmat Allah. Jadi penghakiman itu adalah bagian dari Injil itu sendiri. Nah, jadi apa yang disampaikan bahwa ada penghakiman. Jadi itu pekabaran malaikat yang pertama. Tentunya ada pekabaran yang kedua, karena di dalam Alkitab dikatakan ada yang kedua. Seorang malaikat yang lain berkata, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Siapa itu Babel? Di dalam Alkitab, Babel menggambarkan binatang yang keluar dari dalam laut. Dari mana kita tahu? Wahyu 13 ayat 3 dan kita bandingkan dengan Wahyu 17 ayat yang ke-8. Di mana ciri-cirinya adalah bagaimana binatang ini adalah memiliki luka dan kemudian sembuh dan seluruh bangsa di dunia mengikuti dia. Dan ciri Babylon di Wahyu 17 ayat 8 sama dengan di dalam Wahyu 13 ayat yang ketiga. Jadi Babylon itu menggambarkan binatang yang keluar dari dalam laut yang ada dalam Wahyu 13 ayat 3. Ya. Nah, seorang bernama peneliti Alkitab bernama Michael Wilcock di dalam The Message of Revelation, dia katakan, cukup untuk mengatakan bahwa Babylon adalah gambaran lain dari binatang yang keluar dari dalam laut. Sistem dunia yang memberontak melawan Allah. Jadi di dalam hal ini kita dapati bahwa ketika pekabaran malaikat yang kedua berkata, sudah rubuh Babel, kota yang besar itu. Babylon itu sudah jatuh. Binatang yang keluar dari dalam laut itu hanya untuk sementara berkuasa. Tapi dia tidak akan berkuasa untuk seterusnya. Ya. Nah, itulah pekabaran yang disampaikan. Dan Babylon artinya adalah kekacauan. Umat yang sisa di akhir zaman mengabarkan tentang hal supaya orang keluar dari Babel. Babel adalah sistem dunia melawan Allah. Ajaran-ajaran yang melawan Tuhan. Ya. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah lanjutan dari the great controversy itu. Pertentangan besar. Ada saja kuasa kejahatan melawan kuasa kebaikan. Ya. Dan umat Tuhan, umat yang sisa ini memiliki tugas, memiliki misi untuk menyampaikan supaya jangan masuk menjadi bagian dari Babel, di mana ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan itu. Dan kemudian apa pekabaran malaikat yang ketiga? Ketika dikatakan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Umat yang sisa di akhir zaman ini menyampaikan supaya seluruh dunia jangan menerima tanda dari binatang itu yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-13.
Ya, supaya mereka jangan disiksa. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi umat Tuhan di akhir zaman, dia akan selalu menyampaikan bagaimana menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang benar. Dan supaya agar seluruh manusia tidak menerima tanda binatang itu. Dan kemudian dikatakan ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, jadi ada dua kelompok digambarkan di dalam pekabaran malaikat yang ketiga ini. Yang pertama adalah menunjukkan karakteristik orang jahat. Siapa orang jahat itu? Mereka menyembah binatang dan patungnya. Ya, di dalam ayat 9 dan 11. Dan bagian yang kedua adalah menunjukkan karakteristik orang yang benar. Yang memelihara hukum Allah dan iman kepada Yesus. Jadi umat Tuhan di akhir zaman, umat yang sisa menyampaikan kepada dunia. Jangan terima tanda binatang itu. Jangan terima patungnya. Ya. Tetapi yang harus dimiliki orang benar adalah memelihara hukum Allah. Ini berarti bahwa tanda binatang itu bertentangan dengan hukum Allah dan bertentangan dengan iman kepada Yesus. Jadi umat Tuhan di akhir zaman akan menyerukan dan harus menyerukan bagaimana umat Tuhan yang benar adalah harus memelihara perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Dan itu bertentangan dengan tanda binatang itu. Nah, sekarang kita dapat bandingkan pekabaran Allah dan pekabaran Babylon. Ya, Babylon yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Di Wahyu pasal 13 ayat 14 dan ayat 17. Nah, di sini dikatakan ya, pekabaran tiga malaikat ini adalah pekabaran yang Allah berikan kepada umat yang sisa untuk dikabarkan ke seluruh dunia. Apa pekabarannya? Pekabaran Allah di sini dalam tadi kita sudah baca Wahyu 14 ayat 6 adalah Injil yang kekal. Sedangkan pekabaran Babylon apa? Apa pekabaran binatang itu? Adalah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini memabukkan segala bangsa ini menunjukkan tentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil yang kekal itu. Nah, kemudian pekabaran malaikat pertama ketika berkata, sembahlah dia, ya, sembahlah dia, takutlah akan dia, muliakan dia. Nah, itu adalah merujuk kepada Allah. Siapa yang perlu ditakuti? Siapa yang perlu disembah? Itu adalah Allah. Tetapi pekabaran Babylon, ya, pekabaran yang berhubungan dengan tanda binatang ini, ya, siapa yang harus disembah? Siapa yang harus diikuti? Yaitu binatang dari dalam laut dan patungnya. Binatang dari dalam laut dan patungnya menuntut penyembahan juga. Itu kita dapati di dalam Wahyu 13 ayat 8, ya, ayat 12 dan 14. Binatang dan patungnya menuntut juga untuk disembah. Sedangkan pekabaran umat Tuhan mengatakan hanya Allah yang patut untuk disembah. Pekabaran malaikat kedua mengenai Babylon, pekabaran umat yang sisa ini mengatakan sudah rubuh Babylon itu. Tidak perlu diikuti bahwa Tuhan akan menghancurkan Babylon itu. Tetapi Babylon itu sendiri di dalam Wahyu 17 ayat 18 ya, adalah dia memerintah atas raja-raja di bumi. Menunjukkan bahwa Babylon itu eksis. Oh, Babylon itu tidak akan hancur. Tapi umat Tuhan akan menentang pekabaran dari Babylon ini. Dan kemudian pekabaran malaikat yang ketiga. Ketika dikatakan bahwa tentang tanda binatang itu. Umat Tuhan ya akan menyampaikan pekabaran yang berasal dari Allah. Ketika Allah mengatakan kepada umat Tuhan ini, untuk diserukan kepada dunia, jangan terima tanda binatang itu. Jangan terima. Tetapi apa pekabaran Babylon?
Apa pekabaran dari binatang dari dalam laut itu? Di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 kita dapati bahwa Babylon ini memaksa untuk menerima tanda binatang itu melalui patungnya. Tetapi umat Tuhan akan katakan, jangan terima. Jadi kita lihat pertentangan besar itu terjadi antara umat yang sisa dengan Babylon. Umat Tuhan dan Babylon di dalam kitab Wahyu. Luar biasa pendeta. Sampai merinding saya mendengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Jadi pekabaran tentang misi dari umat yang sisa ini. Terima kasih pendeta. Dan semua sudah dijelaskan di bagian yang terakhir ini, pendeta persilakan untuk ringkaskan. Secara ringkas, saya mau menyampaikan bahwa umat yang sisa adalah umat Allah yang bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan, melewati kemurtadan yang ada, melewati kesusahan yang ada, dan menunjukkan bahwa mereka adalah dipilih oleh Tuhan. Apakah ada umat Tuhan di akhir zaman ini? Ada umat yang sisa di akhir zaman ini. Apa ciri-cirinya? Mereka menuruti hukum Allah. Mereka memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat, yang memungkinkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, pekabaran yang mereka miliki pada saat ini adalah pekabaran yang dimiliki oleh umat Tuhan, yang sama dengan yang Yesus sampaikan ketika dia datang ke dunia ini. Mereka juga adalah orang yang beriman kepada Yesus dan tekun dalam mengikuti dia. Umat yang sisa ini memiliki misi. Karena umat yang sisa di dalam Alkitab selalu ada maksudnya, di mana Tuhan pilih mereka sebagai umat yang sisa, sebagai pilihan kasih karunia ini. Umat yang sisa ini memiliki misi untuk mengabarkan bahwa waktu penghakiman Tuhan telah tiba. Penyembahan kepada Allah yang benar. Jangan menyembah Allah lain. Menyembah Allah yang benar. Dan jangan menerima tanda binatang itu, yang mengalihkan pandangan kita dari kebenaran Tuhan. Jadi inilah 3 pekabaran yang disampaikan oleh umat yang sisa, yang adalah umat Tuhan di akhir zaman. Kiranya kita memiliki kesetiaan untuk tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi. Dan pastikan kita berada bagian bagi umat yang sisa di akhir zaman ini. Amin. Baik pendeta, silakan di doa tutup. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala firman Tuhan. Engkau telah membukakan masa yang lalu dan masa yang akan datang. Dan kami dapat melihat kemana arah dunia ini akan tertuju. Dunia akan tertuju kepada kebinasaan, sementara umat Tuhan akan diselamatkan. Dan sementara menuju kepada saat itu, Engkau memilih dengan pilihan kasih karuniamu umat yang sisa di akhir zaman. Dan dengan pekabaran 3 malaikat yang Engkau berikan untuk menunjukkan kepada dunia akan Injil yang kekal, bahwa akan ada penghakiman yang saat ini berlangsung di sorga. Demikian juga untuk supaya kami tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar yang ada di dalam ajaran Babel, tapi tetap mengikut Tuhan dalam ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Demikian juga agar supaya kami tidak menerima tanda binatang itu, tanda patungnya itu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan bertentangan dengan iman kepada Yesus. Kiranya tangan Tuhan menuntun dan memelihara kami untuk tetap memiliki iman kepada Yesus dan menuruti akan hukum Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Doni. Puji Tuhan, pekabaran firman Tuhan, pelajaran di episode kali ini kita sudah mempelajari bagaimana itu umat sisa dan misinya. Dan tentunya kami selalu berdoa
Biarlah firman yang sudah disampaikan dari episode ke episode kita dapat mengerti dengan baik. Dan saudara, kami masih mengajak agar kita boleh mengikuti lagi pelajaran selanjutnya. Karena pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana seharusnya keadaan dari tubuh Kristus yang adalah gerejanya dan mengapa persatuan dalam gerejanya diperlukan. Kita akan ikuti itu di episode selanjutnya. Maka dari itu, kami selalu mengajak, tetaplah selalu di acara The Present Truth. Tuhan Yesus memberkati.